Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK pada tahun 2019 bagian trigonometri. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal UTBK ini ada manfaatnya bagi siswa-siswa yang akan ikut seleksi pada tahun 2021. Oke ya, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu, jika diketahui X sama dengan sin alfa ditambah sin beta dan Y sama dengan cos alfa dikurang cos beta, maka nilai terbesar untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat itu tercapai pada saat. Nah ini dia, ini optionnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita kuadratkan dulu, X-nya ini dikuadratkan sehingga akan menjadi sin alfa ditambah sin beta di pangkat 2. Jika ini diuraikan, itu akan menjadi sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta, lalu ditambah, ini saya kira jelas ya, kuadrat sempurna, 2 kali sin alfa dikali sin beta. Ini dia. Demikian juga untuk Y-nya kita kuadratkan. Maka akan kita dapatkan cos alfa dikurang cos beta di pangkat 2. Ini penguraiannya menjadi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta, lalu ditambah 2 dikali cos alfa dikali min cos beta, makanya di sini menjadi min. Yaitu penguraiannya menjadi min 2 cos alfa cos beta. Selanjutnya ini dijumlahkan, maka akan kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, ingat identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya 1. Demikian juga sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu juga 1 nilainya. Kemudian ini tinggal turun ke bawah tetap ya, ditambah 2 sin alfa sin beta lalu dikurang 2 cos alfa cos beta. Kemudian ini disederhanakan, 1 tambah 1 itu 2. Kemudian min 2 itu dikeluarkan, jadi minnya dikeluarkan, sehingga akan diperoleh min 2 kali cos alfa cos beta, berarti yang ini ya. Kemudian karena min keluar, maka yang plus ini menjadi min, yaitu min sin alfa sin beta. Selanjutnya ini diubah ya, ini diubah menjadi cos alfa tambah beta. Ini ya, sudut memakai rumus jumlah 2 sudut. Selanjutnya sini kita lihat nilai X kuadrat tambah Y kuadrat itu akan terbesar apabila nilai daripada cos ini minimum. Nah, nilai cos itu minimum tidak lain adalah min 1. Sehingga dengan demikian cos alfa tambah beta itu sama dengan min 1. Selanjutnya cos alfa tambah beta sama dengan min 1, maka alfa tambah beta tentu jawabannya 180 derajat. Sehingga alfa sama dengan betanya pindah ke ruas kanan, itu diperoleh min beta ditambah 180 derajat. Sehingga kunci jawabannya di sini adalah E. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke bagian soal kedua. Soal kedua, diketahui sin X tambah Y itu sama dengan 1 ditambah 1/5 cos Y, dan sin X kurang Y sama dengan min 1 ditambah cos Y. Dengan Y itu lebih dari 0 tetapi kurang dari pi per 2. Tentukan nilai sin X nya. Oke, ini optionnya. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita menguraikan ya, rumus jumlah sudut ini. Jika diuraikan untuk sin ini ya, sin X tambah Y itu penguraiannya sama dengan sin X cos Y, tandanya tidak berubah, yaitu tetap tambah, kemudian cos X sin Y samakan dengan 1 ditambah 1/5 cos Y. Demikian juga penguraian daripada sin X kurang Y, itu akan menjadi sin X cos Y, tandanya tidak berubah, min tetap min, kemudian cos X sin Y samakan dengan min 1 tambah cos Y. Selanjutnya di sini dijumlahkan sehingga ini habis ya. Nah, ini diperoleh sin X
cos Y ditambah sin X cos Y menjadi 2. 2 sin X cos Y. 1 ditambah min 1 habis. 1/5 ditambah 1 itu menjadi 6/5 cos Y. Cos Y nya ini bisa dicoret. Kemudian 2 nya ini kali silang ke bawah menjadi, yaitu dikali silang dengan angka 5, maka akan diperoleh sin X sama dengan 6/10 atau dapat diperkecil menjadi 3/5. Sehingga kuncinya untuk soal ini adalah B, yaitu 3/5. Saya kira jelas. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu diketahui cos 2X ditambah cos 2Y sama dengan 2/5 dan sin X sama dengan 2 sin Y. Untuk X nya itu lebih dari 0 dan untuk Y nya adalah lebih dari V. Nilai dari 3 sin X dikurang 5 sin Y. Ini opsinya. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mengubah daripada cos 2X ditambah cos 2Y dengan menggunakan sudut rangkap, yaitu dirubah ke dalam sin. Sehingga cos 2X itu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi kalau di sini 2, maka di sini setengahnya menjadi 1. Jadi kalau di sini 4, maka di sini menjadi 2. Saya kira jelas. Kemudian ditambah dengan cos 2Y nya itu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5. Selanjutnya ini 1 ditambah dengan 1, itu hasilnya adalah 2. Min 2 tetap min 2. Sin X ini bisa kita ganti ke dalam 2 sin Y, karena sin X sama dengan 2 sin Y. Berarti kita ganti ini, sin X kita ganti 2 sin Y lalu dipangkat 2. Kemudian ini tidak mengalami perubahan, yaitu min 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5. Selanjutnya ini diselesaikan kuadratnya ini. 2 berpangkat 2 itu 4, lalu dikali 2 itu menjadi 8 ya. Jadi 2 nya tetap ini min 8 ya. Sin kuadrat Y ini tidak mengalami perubahan, min 2 sin kuadrat Y sama dengan 2/5. Ini dengan ini bisa disatukan menjadi min 10 sin kuadrat Y. Kemudian 2 nya ini pindah ke ruas kanan, namun dirubah bentuknya menjadi pecahan, yaitu 10/5. Karena di sini plus ya, menjadi minus kalau pindah ruas. Dengan demikian min 10 sin kuadrat Y sama dengan min 8/5. Kedua ruas kita kali negatif, maka akan menjadi positif, atau menjadi sin kuadrat Y sama dengan 4/25. Saya kira jelasin. Karena 10 ini bisa dikali silang dengan 5, berarti 8/50. Masing-masing kita bagi 2 ya, berarti yang 8 menjadi 4, yang 50 menjadi 25. Sin kuadrat Y sama dengan 4/25. Ingat, Y nya di sini adalah lebih dari 180, berarti nilai sin Y nya harus negatif. Jadi sin Y sama dengan 4, sin kuadrat Y sama dengan 4/25, maka sin Y sama dengan min 2/5. Bukan positifnya yang diambil, karena Y di sini adalah lebih daripada V atau 180 derajat. Jadi yang diambil nilai sinnya adalah yang negatif. Kemudian ini disubstitusi sin Y ini ke sin X sama dengan 2 sin Y. Sin Y nya tadi sudah ada nilainya, yaitu min 2/5. Jika dikali 2 berarti min 4/5. Itulah nilai sin X nya. Selanjutnya sin Y dengan sin X kita substitusi kepada 3 sin X dikurang 5 sin Y, maka akan diperoleh, nah ini dia, sin X nya adalah min 4/5, jika dikali 3 menjadi min 12/5. Kemudian sin Y nya min 2/5, jika dikali dengan min 5 menjadi positif 10/5, sehingga hasil terakhirnya adalah min 2/5. Jadi kuncinya adalah B. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Jadi ini soal saya kumpulkan. Kalau yang trigonometri itu trigonometri semua. Nah, untuk pokok bahasan yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita lihat soal yang keempat. Diketahui cos A kurang B sama dengan 4/5 sin A tambah B. Dan sin 2A ditambah sin 2B sama dengan 9/10. Nilai dari sin A tambah B adalah, nah ini opsinya.
Oke ya. Kita lihat penyelesaiannya. Oke. Ini di soal ini tadi. Cos A kurang B sama dengan 4 per 5 sin A tambah B. Itu saya anggap persamaan pertama. Kemudian ini yang saya uraikan. Ingat ya, rumus jumlah sinus. Sin 2A ditambah sin 2B itu menjadi 2 sin 1/2 2A tambah 2B dikali cos 1/2 2A dikurang 2B. Kita samakan dengan 9/10. Selanjutnya ini 1/2-nya dikali masuk, maka akan diperoleh 2 sin A tambah B kali cos A kurang B sama dengan 9/10. Kemudian disubstitusi. Nilai daripada cos A kurang B nilainya adalah 4 per 5 sin A tambah B. Berarti ini kita bisa ganti dengan 4 per 5 sin A tambah B. Kita lihat, nah ini dia. Maka akan kita dapatkan ya, sin A tambah B, sin A tambah B berarti sin kuadrat A tambah B. Nah, kita lihat dari sini ya, hasilnya adalah 9/10. Jadi 2 ini dengan 4 berarti menjadi 8. Kita kali silang dengan 10 menjadi 80. Kemudian 5 ini kita kali silang dengan 9 menjadi 45. Sehingga sin kuadrat ya, sin kuadrat A tambah B sama dengan 45 per 80 atau sama dengan 9 per 16. Yang ditanya sin A tambah B berarti ya tinggal dicari akarnya saja. Akar daripada 9 tentu 3, akar daripada 16 adalah 4. Sehingga sin A tambah B jawabannya 3/4 atau sin A tambah B adalah min 3/4. Jadi jawaban atau kuncinya yang tepat di sini adalah D. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut. Oke, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini ada 4 soal yang saya bahas tentang soal UTBK tahun 2009. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pokok bahasan yang lain. Kiranya pertemuan kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.